Gimana sampai bisa ujungnya sayembara? Apakah itu bahasanya lentur dan halus, tapi yang dibawa itu setajam silet atau gimana, Bang? Sebenarnya ini bukan cerita baru saja ya. Concern soal kita menjaga etika hukum, moralitas, konstitusi bernegara itu kalau terkait dengan Gibran sudah bolehlah saya tarik sejak sebelum putusan 90, Bung Faisal. Jadi Mahkamah Konstitusi. Betul, putusan, dan saya menyebutnya putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Karena sebelum putusan itu, saya secara resmi berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, orang tidak banyak tahu. Saya berkirim surat resmi meminta agar Anwar Usman tidak memeriksa, memutus putusan 90. Kapan itu, Bang? 3 bulan sebelum putusan. Oh, jauh hari ya? Jauh hari. Jadi concern ini bukan concern yang tidak bisa dilacak rekam jejaknya gitu. Poin saya adalah ketika kemudian putusan 90 meledak, belasan kemudian mengajukan komplain. Saya bicara sama Prof. Jimli, Prof, prinsip final and binding itu bisa berlaku dengan yang lain. Tidak boleh berubah keputusannya. Karena komplainnya setelah putusan 90 dibacakan. Tapi tidak berlaku untuk saya bilang. Karena saya mengajukan komplain sebelum putusan. Menggunakan Bangeler Principle. Bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang ada benturan kepentingan. Terkait dirinya, terkait keluarga atau kerabatnya. Dan dari awal saya pikir dalam batas penolakan yang wajar, bahasa MK. Sebelum Gibran jadi presiden ini, Abang sudah? Belum, ini belum jadi calon. Belum putusan 90, syarat masih 40 tahun, Gibran belum memenuhi syarat. Saya sudah berkirim surat itu. Poinnya adalah, ini sudah concern lama, menjaga prinsip konstitusi. Setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibacakan, dan kemudian diberi sanksi kepada Paman Usman, saya kembali menggugat secara formil putusan 90. Saya sebagai pemohon bersama-sama dengan Zainal Arifin Mokhtar. Kami gugat secara formil. Tapi gugatan kami di NO. Karena objeknya dianggap sudah tidak ada. Kemudian ini bergulir dan sampai pelantikan. Baru sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan informasi ada masalah di syarat pendidikan. Informasi dari mana, Bang? Teman yang tidak perlu disebut namanya lah. Dan saya kemudian membaca peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang dibuat seminggu sebelum putusan 90. Putusan 90 itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU-nya 9 Oktober, seminggu sebelumnya. Bahkan Prof. Jimli pun waktu saya sampaikan ini kaget. Enggak, Den. Itu peraturan KPU menyesuaikan dengan putusan 90 MK. Tidak, Prof. Ini seminggu sebelumnya. Diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelumnya. Pasal 18 ayat 3-nya mengatur jika ada calon presiden dan calon wakil presiden yang lulus dari luar negeri dan tidak bisa menunjukkan ijazah SMA-nya, dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA. Cukup menunjukkan ijazah S1. Maka disitulah saya menyebut ini Gibran banget. Sama dengan putusan 90. Belum berumur 40 tahun boleh kalau sudah dipilih sebagai kepala daerah pernah garis miring sedang. Itu Gibran banget. Dengan segala hormat, jangan konstitusi, jangan hukum kita, bahasa saya, menggibran. Bukan Pak Gibran yang jadi soal, tapi bagaimana kita kemudian merusak aturan hukum bernegara demi kontestasi, demi pemilihan umum, demi menjadi peserta, demi menang. Kenapa itu jadi soal? Karena memang yang jadi dasar Mas Gibran untuk memenuhi syarat minimal pendidikan SLT atau sederajat dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbud tanggal 6 Agustus 2019. Di situ disebut bahwa pendidikannya di UTS Insert itu dianggap grade 12 SMK akuntansi keuangan. Nah, pada titik inilah jadi masalah.
Karena sampai sekarang teman-teman bukan tidak menggugat secara hukum, Mas. Ada yang sudah pernah menggugat ke PT UN, Pak Subhan. Ada yang sedang berproses, Ibu Mercy Bonatua. Ada yang sudah menggugat ke KIP. Jadi ini sudah berproses semua secara hukum. Saya kemudian berpikir ini adalah hal yang sangat mendasar. Kita sudah diakali dengan syarat umur yang awalnya 40 tahun. Sekarang mau diakali dengan syarat pendidikan. Karena itu saya kemudian berpikir tidak boleh. Surat keterangan saja itu tidak dengan serta-merta berarti memenuhi syarat. Karena nanti saya jelaskan kalau perlu peraturannya. Tapi yang pasti begitu Anda punya surat keterangan penyetaraan, harus ada dokumen yang disetarakan. Tapi mungkin bisa dibikin Singkatnya adalah sayembara yang kami lakukan itu adalah bentuk untuk memudahkan masyarakat kemudian berpartisipasi di tengah mungkin teknis hukumnya terlalu rumit. Dengan masyarakat mengerti bahwa ini penting, terlibat, kemudian mengetahui bahwa ada syarat pendidikan yang problematik. Kenapa problematik? Karena sampai sekarang kita tidak pernah melihat mana ijazah yang dijadikan dokumen penyetaraan. Salinan sama sekali ya? Belum pernah ditunjukkan. Berbeda dengan ijazah S1 Mas Wapres yang waktu wali kota Solo sudah ditunjukkan. Tetapi ijazah yang diargumenkan setara dengan pendidikan SMA, saya tidak minta ijazah SMA. Orang selalu bilang, Mas Denny minta ijazah SMA. Enggak, yang saya minta adalah dokumen yang menjadi dasar bahwa beliau punya pendidikan setara SMA atau sederajat. Sampai sekarang kita tidak pernah melihat itu. Padahal itulah yang menjadi dasar jika ingin mengeluarkan surat keterangan penyetaraan SMA.